Apa artinya kolbu? Kolbu itu bukan hati sebetulnya. Kolbu ini satu tempat bernaungnya nafsu sekaligus takwa. Di tempatnya di sini, di kolbu. Satu nama yang melekat di dalamnya dua sifat ini, ya, takwa dan nafsu. Kenapa disebut dengan kolbu? Asalnya dari kata bahasa Arab qoluba yaqlab, dari kata qoluba, sesuatu yang senantiasa bergejolak, nggak pernah tenang. Kadang-kadang sekarang tenang, nanti gelisah lagi. Sekarang gembira, besok bisa sedih, turun naik, turun naik, turun naik. Kenapa selalu bergejolak? Karena senantiasa ada pertentangan di antara dua sifat ini. Ya. Antum bangun tidur aja, sudah mau milih tuh, baru bangun tuh, apakah cuci tangan dulu atau wudhu dulu? Ya, itu selalu. Bayangkan bangun tidur aja, udah dihadapkan pada pilihan. Ada gejolak dalam jiwa Anda. Ya. Mau kondangan juga begitu. Ya, silahkan ibu, ya, pamit pada suami, bawa dua baju. Pak, bagus mana ya? Yang merah atau biru? Kata suami, yang biru bagus mah. Kayaknya bagus yang merah deh. Tuh, katanya nanya, tapi memutuskan itu kan. Masih enak kalau dipakai yang merah, begitu keluar pakai kuning, Pak. Ya. Kadang-kadang, nah suasana itu kan dihadapkan pilihan. Mau kesini kan milih dulu, milih baju, milih ini, milih macam-macam. Itu ada dua gejolak ini nih. Nah, yang paling menarik sekarang perhatikan. Karena itulah disebut dengan kolbu, karena suasananya nggak pernah tentram. Selalu ada pilihan-pilihan, gejolak-gejolak. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan maksiat, larangan dan perintah, itu pasti gejolaknya nggak mudah. Mau bangun tahajud dihadapkan pada nonton bola, ya, mau sholat di belanjaan dihadapkan pada diskon misalnya, itu nggak mudah. Ini koluban. Nah, kolbu ini di dalam jiwa kita yang paling dalam, letaknya disebutkan oleh Al-Quran di sadrun namanya. Sadrun, dia tertutup oleh sadrun, diartikan dengan dada. Kalau sadrun itu fokus ya, dia sadrun itu rongga di antara perut dengan dada bagian atas. Kalau ini disebut dengan nahar, kalau ini disebut dengan batn, kalau ini disebut dengan sadrun. Jamaahnya disebut dengan sudur. Sudur. Tolong fokus betul ya, karena nanti saat Anda berhadapan dengan setan yang membisikkan ini ke dalam sadrun kita, maka nanti dalam sholat kita dilatih untuk menjaga betul itu. Makanya nanti dalam sholat Anda bersedekap begini. Di An-Nasai nomor hadis 886. Awas kalau Anda belajar fikih sholat cuma sampai tataran praktek, tidak mempelajari esensinya. Kenapa tangan Anda begini? Kenapa kanan menutup yang kiri? Kenapa digenggam begini? Ya, kenapa tidak sampai ke sini? Itu ada maknanya semua dan diajarkan oleh Nabi. Ini tempat kolbun ada di sadrun, rongga yang ini antara nahar dengan batn. Jamaknya disebut dengan sudur. Sudur. Dari mana tahunya Ustaz kalau setan memanfaatkan nafsu? Cek Quran surah ke 114 ayat ke-5. Alladzi yuwaswisu fi suduril nas. Dia masuknya lewat sini. Tembusnya ke sini. Jadi kalau antum nggak jaga baik kondisi di sini, makanya ada orang mengatakan jaga hati, jaga kolbun, jaga. Maka diritualkan dalam bentuk sholat itu ketika Anda memegang itu. Makanya berdoa Anda, nanti kita turunkan itu. Ya saat membahas tentang setan, jenis setan. Jelas di sini?